Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Boyolali akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching dalam supervisi akademik. Nah, dalam proses coaching ini nanti akan melibatkan 3 orang ya, sebagai supervisor, kemudian coach, dan juga coachee. Yang saya sendiri, Fema Rahmawati, sebagai supervisor, kemudian coachnya adalah Mbak Ulia, kemudian dilanjutkan coachnya yaitu Ibu Reka. Terima kasih, selamat. Saya akan menanyakan kepada Ibu Ulia sebagai coach dan saya sebagai supervisor. Assalamualaikum Bu Ulia. Waalaikumsalam Bu Fema. Bahagia sekali. Gimana kabarnya Bu Ulia? Alhamdulillah baik Bu Fema. Alhamdulillah sehat semuanya ya Bu ya. Ya, baiklah Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul Ibu? Betul Bu Fema. Iya, baik, di sini saya akan menjadi supervisor untuk Ibu. Saya akan mengamati dan menilai Ibu saat melakukan coaching nanti dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Kuce. Dan bagaimana nanti Kuce akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching nanti, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Bu. Iya, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang kira-kira akan Ibu kembangkan secara spesifik? Sambil saya catat ya Bu. Baik Bu. Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan. Oke, siap. Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik. Kemudian indikator untuk panjenengan nanti bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya coba Bu. Oke. Indikator ketercapaiannya saya akan
melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan juga coach memiliki reaksi, rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Seperti itu, Bu. Baik, mungkin itu aja dulu ya Bu ya pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat ya hal-hal yang saya sampaikan, dan selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Selamat malam, Bu Reka. Selamat malam Bu Ulia. Bagaimana nih kabar Bu Reka hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat Bu Ulia, tapi saya sedikit kurang bersemangat. Kalau Bu Ulia sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah saya sehat dan baik Bu Reka. Loh, kok kurang bersemangat? Ada apa nih? Iya, saya tadi kan butuh teman ngobrol gitu Bu, ada sedikit problem di kelas saya. Makanya tadi saya sempat WA Bu Ulia kan untuk ngajak ngobrol sebentar. Oh gitu, oke. Yuk kita sharing cerita yuk Bu Reka yuk. Ngomong-ngomong nih Bu Reka, apa yang mau Bu Reka obrolkan dengan saya malam ini? Gini jadi Bu Ulia, saya tuh bingung tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur itu murid-murid itu tidak fokus dan antusias dalam pembelajaran itu kurang. Saya berikan penilaian formatif itu nilai murid rata-ratanya itu rendah sekali. Jadi saya tuh bingung ini gimana saya mengatasi masalah ini gitu. Oh, begitu Bu Reka. Jadi saat ini Bu Reka merasa murid-murid tidak fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, sehingga nilai-nilai mereka jelek. Begitu ya Bu ya? Iya Bu ya, saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham mengenai materi teks prosedur. Oke Bu Reka, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Reka ingin mendapat apa nih dari obrolan kita ini? Saya tuh berharapnya bisa mendapatkan solusi dari ngobrol kita, sharing kita hari ini tuh solusinya supaya murid di kelas saya itu bisa fokus dan antusias dengan materi pembelajaran yang saya berikan, terutama dalam teks prosedur tadi ya, sehingga mereka itu bisa dapat nilainya jadi lebih baik lagi. Oke, berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada pembelajaran itu. Iya Bu ya. Nah, supaya murid-murid paham dengan materi saya itu, saya juga mengajarnya itu sudah menggunakan PowerPoint sebenarnya ya, yang menjelaskan tentang materi teks prosedur tadi, dan saya itu juga berikan contoh-contohnya. Saya lihat murid kok bosen, tidak memperhatikan, loh endingnya kok malah mereka nilainya itu merosot, nilainya itu tidak memuaskan begitu Bu. Begitu ya, baik Bu Reka. Menurut Bu Reka nih, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa Bu? Gimana ya Bu ya? Oke, menurut saya itu murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran, ikut berperan aktif dalam kegiatan itu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas masalah. Misalnya ya, tahu jenis-jenis teks prosedur, langkah-langkah membuat teks prosedur. Jadi seperti itu. Jadi ada indikatornya gitu Bu. Oke, jadi begitu Bu Reka. Kalau idealnya nih, murid yang fokus, antusias seperti apa yang dijelaskan Bu Reka itu tadi ya? Yang seperti apa? Oh iya, yang seperti tadi yang saya jelaskan tadi Bu, yang idealnya tadi itu mereka memperhatikan, terus mereka paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Oke,
Kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang, poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Bu Reka nih, murid-murid di kelas Bu Reka itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi teks prosedur. Tapi yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias pada akhirnya tidak bisa memahami teks prosedur itu. Kira-kira berada di level 5 itu sih Bu. Oke, menurut Bu Reka, murid-murid Bu Reka tadi berada di level 5 ya? Untuk memahami bisa fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 nih Bu? Mungkin bisa Bu, untuk memahami materi teks prosedur berada di level 10, tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin dinaikkan di angka 8 dulu mungkin ya, karena itu juga butuh proses, tidak bisa langsung. Baiklah. Level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Bu Reka, apa sih yang bisa Bu Reka lakukan untuk membantu murid-murid Bu Reka kelas 5 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Nah, itu yang saya bingung Bu ya. Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid nih Bu. Seperti yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak di beberapa modul yang lalu ya. Seperti itu, jadi saya ingin menerapkan itu. Oke, bagus itu Bu idenya, sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksinya bagaimana Bu Reka? Seperti ini Bu, contohnya kan saya itu di awal semester kemarin, saya itu sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif gaya belajar ya Bu ya, dan menggunakan website seperti itu, saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu muridnya itu beragam, ada yang kinestetik, auditori, dan juga visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk itu Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Reka. Lalu bagaimana nih penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur tadi Bu? Mungkin seperti ini ya Bu rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan proses saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur tadi sesuai dengan gaya belajar siswa. Misalnya untuk yang kinestetik saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan atau minuman instan sesuai langkah-langkahnya. Lalu untuk yang gaya belajar auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenal teks prosedur. Lalu sedangkan untuk anak yang bergaya visual, saya siapkan video-video tentang teks prosedur. Nanti setelah itu bentuk penilaiannya pun saya akan menugaskan untuk murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video dengan anak-anak kesukaan anak-anak sekarang ya, mungkin bisa menggunakan video di YouTube atau TikTok, bikin teks cerita ataupun dibuat gambar poster ataupun komik kayaknya gitu. Oke, menarik sekali Bu Reka. Menurut Bu Reka, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus. Yang pertama itu, lalu antusias. Dengan seperti itu pasti mereka bisa memahami teks prosedur dengan baik, Bu Lia. Nah, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal, tapi membuat sesuatu yang murid itu menjadi kreatif dan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke. Rencananya sudah baik nih Bu Reka. Apakah menurut Bu Reka akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Reka ini nanti? Mungkin kalau kendalanya itu kayaknya saya butuh waktu nih untuk menyiapkan media-media sesuai dengan gaya belajar dan butuh teman guru untuk diwawancarai untuk waktu kegiatan nanti kayak gitu. Jadi kayaknya butuh itu Bu. Oke, oke, oke Bu Reka.
Jadi Bu Reka perlu waktu, berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Kalau untuk menyiapkan media itu kayaknya biasanya saya butuh waktu 2 sampai 3 hari sih Bu ya, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD, membagi-baginya dengan sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya Bu. Jadi butuh sekitar ya 2, 3 hari itu tadi. Oke, baik Bu. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Reka untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi yang saat pelajaran tadi, Bu? Kayaknya saya bisa berkolaborasi dengan Pak Hanta Bu, guru kelas 6. Jadi berdiskusi, menyiapkan dan menjadi narasumber wawancara untuk murid saya untuk yang gaya belajar auditori. Jadi biar mereka melakukan wawancara dengan Pak Hanta seperti itu. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Bu Reka mau menerapkannya di kelas? Sesuai dengan jadwal saya ya Bu ya, jadwal pelajaran saya itu bahasa Indonesia itu ada hari Kamis Bu salah satunya. Jadi hari ini kan Sabtu, maka nanti pembelajaran yang berikutnya itu akan hari Kamis itu akan saya terapkan dan saya persiapkan dengan matang Bu. Oke, baiklah Bu Reka. Nah, kita sudah ngobrol nih. Apa yang Bu Reka dapatkan nih dalam sesi sharing kita kali ini? Awalnya kan tadi saya bingung ya Bu Lia ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia teks prosedur di kelas saya. Murid saya itu tidak fokus, tidak antusias, yang mengakibatkan nilai mereka itu jadi kurang baik. Tapi dari akhir obrolan kita kali ini, saya sudah dapat solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa dan saya akan berkolaborasi dengan Pak Antal guru kelas 6 sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi Bu ya. Saya dapat solusi nih. Wah, bagus sekali Bu Reka. Alhamdulillah ya, Bu Reka sudah menemukan solusinya. Tetap semangat untuk selalu belajar ya Bu ya. Iya Bu ya, mulai semangat lagi nih saya. Tadi semangatnya kendor ini udah semangat lagi nih. Terima kasih loh sudah mau sharing sama saya hari ini. Alhamdulillah sama-sama Bu Reka. Kalau butuh support jangan lupa hubungi saya ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran jangan lupa ceritakan ke saya ya bagaimana keseruannya. Siap Bu Ulya, terima kasih waktunya hari ini ya. Saya akan update perkembangan selanjutnya tentang pembelajaran di kelas saya Bu. Oke, baik Bu Reka. Sama-sama terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Bu Ulya. Iya, selamat malam Bu, sama-sama. Oke. Aku merinding. Saya sih tak kasih ke kosak kowe. Nggak usah. Aku kurang lucu. Apa? Oh, saya Mbak Fer. Partnerku tewas kabeh. Oke, obrolannya seru banget sih Bu, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat ya saya menanyakan tentang indikator ketercapaian yang dari Ibu ya. Indikator yang inginkan Ibu seperti apa tadi sebelum melakukan coaching yang diinginkan Bu Ulya, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Ulya terkait indikator tersebut? Baik Bu Fema, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan saya sudah menanyakan tujuan sebelum melaksanakan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan coaching informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Bu. Baik, menurut saya sebagai supervisor tadi itu sudah sangat bagus Bu.
jenengan sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Ulia tadi ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Mbak Rekangge. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching ini itu menemukan solusi tersendiri ya, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini buahnya itu sudah menerapkan prinsip coachingnya. Selamat ya Bu ya. Di sini saya belum mengakhiri nih, saya masih ada satu pertanyaan lagi ya. Dari yang sudah Ibu lakukan, di sini Iya, kompetensi apa lagi sih yang iya ingin Bu. Ibu kembangkan? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menentukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi Bu Ulia sudah menerapkan alur Tirta dengan baik. Di situ sudah terlihat sekali ya kalau Bu Ulia itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena tadi saya lihat loh, coach tadi sudah menyampaikan sesuai apa yang diharapkan. Tapi Bu Ulia luar biasa sekali, Masya Allah. Bu Ulia masih pengen menggali lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi? Ya, semoga kedepannya Bu Ulia lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Ulia. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya ya Bu Ulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Oke. Sekian kegiatan coaching pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih, salam bahagia dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.